Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadana mubaraka unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di penghujung akhir bulan Ramadan, di mana Ramadan sudah akan meninggalkan kita, yang tentunya kita berharap bahwa kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari api nerakanya. Itu bagaimana kita bisa mencari atau mendapatkan akhir-akhir di bulan Ramadan itu adalah kita berusaha untuk meraih ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendapati bulan Ramadan atau dipertemukan dengan bulan Ramadan, adraka Ramadan fansalaha alaihi falan yughfaralah. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan atau dipertemukan dengannya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu tapi tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termasuk orang yang merugi. Hadis tersebut dimulai dengan ragima anfu rajulin, amat terhina, kecewa, atau bahkan sesuatu yang amat merugi dalam kehidupannya ketika ia dipertemukan dengan bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan tersebut berlalu tanpa dia berusaha untuk mencari ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum berlalu bulan Ramadan, marilah kita cari ampunannya Allah dengan cara taubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum meminta hambanya untuk kembali kepadanya, lebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertaubat. Dalam artian bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan, ketika seseorang melakukan dosa, maka pada saat dia melakukan kesalahan atau dosa tersebut akan terbesik di dalam hatinya bahwa apa yang ia lakukan, baik ucapan maupun perkataannya, itu adalah salah. Nah, bisikan tersebut adalah bisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa kita kenal adalah bisikan malaikat, atau paling tidak kita kenal dengan bisikan hati. Oleh karena itu, bisikan pertama itulah yang menjadikan kita ingat bahwa apa yang kita lakukan adalah salah, maka itulah tobat pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tobat Allah yang kedua adalah ketika bisikan itu sudah ada dan kita sudah tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah, baik perkataan maupun perbuatan, maka ketika kita kembali untuk meminta ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sanalah letak kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menerima taubat hambanya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan, sejak kita dilahirkan dari rahim ibu, secara fitrah kita tidak membawa dosa dalam kehidupan ini. Tapi sejalan dengan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas pentas bumi ini, maka di sana juga kita melakukan kesalahan-kesalahan tersebut atau dosa-dosa, maka pada akhirnya Allah meminta kita untuk kembali kepadanya, untuk bersegera meminta ampunannya. Apalagi sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan di mana secara khusus diberikan kepada umat Islam, khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya untuk meraih fasilitas yang diberikan Allah di bulan Ramadan ini, maka yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragima anfu rajulin, terhina atau amat hina, rugi seseorang yang dimana kata Nabi mendengar nama aku disebut tetapi tidak sama sekali memberi jawaban atau mengirimkan salawat. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
mempunyai keistimewaan. Salah satu di antara keistimewaan yang diberikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala adalah di mana nabi-nabi sebelum Rasulullah tidak akan menginjakkan masuk kakinya atau pertama kali sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pertama kali di dalam surga. Demikian juga keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan, yakni tidak akan masuk umat-umat nabi-nabi terdahulu sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, kita perbanyak salawat, karena nanti salawat itu akan menjadikan syafaat di hari kemudian, penolong bagi kita. Kita bersalawat kepada orang yang selamat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kejadian kita atau keberadaan kita di atas muka bumi ini tiada lain oleh karena sebab adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, perbanyaklah salawat, keutamaan salawat, apalagi ini di bulan Ramadan. Kita memperbanyak salawat sehingga nilai-nilai pahala-pahala yang kita usahakan di bulan Ramadan ini menjadi perantara salawat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu bahwa tanpa salawat doa kita ditangguhkan, tanpa salawat amalan-amalan kebaikan kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu orang yang akan membawakan kita syafaat di hari kemudian. Tidak ada nabi yang lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya untuk meraih keberkahan atau kemuliaan bulan Ramadan, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Oleh karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berarti tanpa ketaatan kepada kedua orang tua. Demikian juga sebaliknya, ketika kita taat kepada kedua orang tua namun tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai-nilai ketaatan tersebut tidak ada artinya. Karena itu kita harus taat kepada Allah, terlebih lagi ketaatan kepada orang tua tapi tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai-nilai ketaatan tersebut tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus barengkan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ketaatan kepada kedua orang tua. Itulah kenapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ketika Allah meminta kita menyembah kepadanya kemudian jangan memusyrikkannya, kemudian memakai kata bi, itu berarti bersamaan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah juga kita harus taat kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbuat baik kepada kedua orang tua memakai kata-kata ihsan. Ihsana itu artinya kenapa? Bahwa andai kata ada orang tua yang menghinakan anaknya atau yang mencaci maki anaknya atau bertindak keras terhadap anaknya, maka anaknya tidak boleh membalas cacian, makian atau tindakan keras orang tua tersebut. Oleh karena itu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian tidak memusyrikkannya, bersamaan dengan ketaatan itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Allah memakai kata-kata ihsana untuk berbakti kepada kedua orang tua, menandakan atau memberikan isyarat bahwa betapapun penghinaan kedua orang tua atau perlakuan keras, caci makian orang tua, tidak dibenarkan seorang anak untuk membalas caci makian, kekerasan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Menghindari boleh, tetapi untuk membalas cacian yang sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianggap sebagai dosa yang besar. Dalam Al-Quran di ayat yang lain disebutkan, fala taqul lahuma uff, bahkan menyakiti atau membuat tersinggung kedua orang tua kita itu dilarang keras, apalagi menyakitinya. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karena satu bentuk kesyukuran kita terhadap kedua orang tua, karena mereka berdua menjadi sebab kita hadir
di atas muka bumi ini. Karena salah satu bentuk kesyukuran dari kedua orang tua kita adalah mereka menjadi sebab kita berada atau hidup di dunia ini. Allah memakai kata-kata ihsana untuk kedua orang tua itu mengisyaratkan bahwa betapapun seorang orang tua berbuat keras kepada anaknya, mencaci maki atau menghinakan anaknya, maka anak-anaknya tidak boleh membalas, atau seorang anak tidak boleh membalas cacian makian atau kekerasan yang dilakukan oleh kedua orang tua. Kita boleh menghindarinya, tapi kita tidak boleh membalas caci makian mereka. Karena ketika kita membalasnya, maka itu termasuk perbuatan atau yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dosa besar. Sebagai kesimpulan, bahwa di akhir penghujung bulan Ramadan ini kita berusaha untuk meraih ampunannya Allah, rahmatnya Allah. Kemudian kita berharap bahwa kita dijauhkan dari api nerakanya. Mudah-mudahan ketiga hal yang kami sebutkan tadi, mulai dari kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, mereka merugi kalau lewat dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Kemudian yang kedua, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang akan memberikan kita syafaat nanti di hari kemudian. Kemudian yang ketiga, sebagai pesan terhadap anak-anakku, berbaktilah sebaik-baik bakti kepada kedua orang tuamu, karena orang tua adalah sebab kita masuk ke dalam surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.